Rema hari ini, Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Suatu hari, ada seorang pemuda yang baru belajar menyetir. Ia belum benar-benar menguasai jalan raya, tetapi nekat melakukan perjalanan jauh seorang diri. Orang tuanya sudah melarang, namun ia tetap pergi dengan percaya diri. Di setiap persimpangan, ia memilih jalan berdasarkan logikanya sendiri. Ketika jalannya terlihat mudah, ia melaju tanpa ragu. Tetapi semakin jauh, ia mulai kehilangan arah. Ia masuk ke jalan yang berbahaya dan semakin bingung karena tidak tahu harus kemana. Di tengah kebingungannya, ia bertemu dengan seseorang yang sangat berpengalaman mengemudi. Orang itu mengenal setiap tikungan, setiap bahaya, dan setiap jalan yang benar. Dengan lembut ia berkata, "Izinkan aku yang menyetir." Awalnya pemuda itu ragu. Namun akhirnya ia sadar bahwa mengandalkan dirinya sendiri hanya membuatnya lelah dan tersesat. Ia pun menyerahkan kunci mobil itu dan berpindah dari kursi pengemudi ke kursi penumpang. Sejak saat itu, perjalanan berubah. Mobil yang sama kini berjalan dengan arah yang jelas. Saat ada tikungan tajam, pengemudi itu mengendalikannya dengan tenang. Saat ada bahaya, ia menghindarkannya. Bahkan ketika jalan terasa berat, ia tetap memimpin dengan pasti. Seringkali, tanpa sadar, kita juga memegang setir kehidupan kita sendiri. Kita merasa paling tahu apa yang harus dilakukan tanpa melibatkan Roh Kudus. Akibatnya, kita mudah salah arah, lelah, dan penuh kebingungan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Tuhan rindu memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Hidup yang dipimpin oleh kehendak-Nya. Tetapi itu hanya terjadi ketika kita membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus memimpin sepenuhnya. Hari ini, mari serahkan kembali kunci hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kita, memimpin setiap langkah kita, dan membawa kita berjalan di dalam kehendak serta kuasa-Nya. Selama ini, siapa yang paling mengendalikan hidup Anda? Roh Kudus atau keinginan dan logika diri sendiri? Bagian hidup apa yang masih sulit Anda serahkan kepada Tuhan? Apa langkah nyata yang akan Anda lakukan mulai hari ini supaya hidup Anda semakin dipimpin Roh Kudus? Apakah Anda mau lebih setia berdoa, membaca firman, dan belajar taat pada suara Tuhan? Pernahkah Anda merasakan pertolongan, damai sejahtera, atau jalan keluar saat menyerahkan kendali hidup kepada Roh Kudus? Setelah menyadari hal itu, keputusan apa yang akan Anda ambil untuk terus hidup dalam pimpinannya? Bapa, ampuni kami yang seringkali berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Saat ini kami mau buka hati kami. Penuhilah hati kami dengan Roh-Mu. Ambil alih seluruh kehidupan kami, ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang pegang kendali atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kepenuhan Roh Kudus membuat kita berubah total dan dipenuhi kuasa Allah.